muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat kembali meneruskan pengajian tentang Gurindam 12 karya Raja Ali Haji yang berisi petua-petua agama. Memang bentuknya berupa syair, tetapi isinya apabila kita perhatikan bait demi bait, maka kita akan menjumpai bahwasanya petua-petua tersebut didasarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Dan sudah banyak bait-bait yang kita telah pelajari sebelum ini, dan kita akan teruskan ke fasal yang ke-12. Fasal yang ke-12, bait yang ke-5 dari 7 bait yang terdapat di dalam fasal yang terakhir dari Gurindam 12. Fasal yang ke-5 yaitu hormat akan orang yang pandai. Artinya hormati orang yang pandai. Apabila kita hormat kepada orang yang pandai, maka kita akan mengenal dengan tepat, dengan benar mana yang lebih baik, yang terbaik, mana yang lebih bermanfaat, mana yang lebih mendatangkan maslahat. Tanda mengenal kasa dan cindai. Kasa yaitu kain yang agak kasar, cindai kain yang agak halus. Kasa kain yang agak keras. Biasa kita sebut juga kain kasa ini kain perban, untuk memperban luka. Cindai biasa digunakan untuk baju pakaian, dan ada juga yang menyebut cindai ini kain sutra, lembut. Berarti kalau kain sutra yang boleh memakainya hanyalah wanita, karena begitu lembutnya. Dan diberikan perhiasan itu lebih kepada wanita, sama dengan emas diberikan kepada wanita. Kalau laki-laki cincinnya besi ajalah, atau batu akik. Tetapi yang emas, yang berharga, itu diberikan kepada wanita, sama dengan sutra. Jadi beda antara kain sutra dengan kain kasa. Oh, beda. Siapa yang bisa membedakannya? Nah, orang yang bijaksana. Siapa orang yang bijaksana? Orang yang hormat akan orang yang pandai. Apabila ada cerdik pandai di tengah masyarakat, kita hormati. Cara menghormatinya menempatkannya pada tempatnya. Apabila kita menghormatinya, yaitu dengan menempatkan pada tempatnya, yaitu sesuai dengan kepandaiannya, maka akan mendatangkan manfaat. Akan mendatangkan manfaat. Sayang sekali kalau kain sutra yang lembut, yang berharga itu hanya digunakan untuk pengelap lantai. Nah, ini orangnya tidak bijaksana. Ya, tidak akan mendapatkan manfaat. Padahal banyak manfaat yang akan didapatkan, banyak maslahat yang akan kita dapatkan apabila kita dapat menempatkan orang yang pandai pada tempatnya. Dan setiap orang pula diberi oleh Allah kepandaian, dan masing-masing orang diberikan kepandaian yang boleh jadi berbeda dengan orang lain dan tidak dimiliki oleh orang lain. Umpamanya surah Yusuf ayat yang ke-54, 55, kemudian bisa kita sambung beberapa ayat berikutnya tentang kelebihan, tentang kepandaian yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Apabila kita bandingkan dengan rasul-rasul yang lainnya, Nabi Yusuf diberi kelebihan yaitu mentakbirkan mimpi, mentakwilkan mimpi. Raja bermimpi. Mimpi itu membuat raja gelisah. Mimpi raja, apa mimpi raja? Sudah tahu cerita ini? Oh, dah tahu. Tentang 7 tangkai gandum,
kemudian tentang 7 ekor sapi. Maka disampaikanlah kepada ahli nujum, peramal, apa makna mimpiku ini. Padahal peramal-peramal itu orang-orang dekat raja juga. Tapi apa jawaban mereka? Wa qalu adghathu ahlam. Wahai raja, ini mimpi kosong aja ini. Tak ada apa-apa ini. Mainan tidur aja ini. Tak usahlah pedulikan. Tapi raja gelisah. Ini ada sesuatu ini. Raja itu apabila bijaksana, raja itu apabila betul-betul ikhlas dalam berkuasa membawa rakyatnya, boleh jadi mimpi itu adalah ilham atau pesan yang Allah sampaikan untuk menyelamatkan negerinya. Maka raja ini susah hati. Peramalnya tak bisa untuk mentakwilkan mimpi. Siapa ini yang pandai mentakwilkan mimpi? Semua tahu kita cerita ni kan? Tahu kan? Nah, udahlah, tak perlu cerita lagi. Ya. Diceritakan kembali, tak apalah. Kita ceritakan lagi. Tapi jangan merasa bosan. Dan kalau ada yang merasa bosan, bermakna imannya bermasalah. Mengapa imannya bermasalah? Karena kisah itu dalam Quran. Dan Quran itu dibaca berulang-ulang. Nah, apabila kita mengulang-ulanginya kemudian merasa bosan, bermakna bermasalah pada imannya. Nah. Maka ada seorang dari pegawai istana itu yang mengetahui tentang orang yang pandai mentakbirkan mimpi. Karena dia pernah di penjara dan ada temannya satu penjara dengannya, satu sel lah pada hari ini kan, yaitu Nabi Yusuf yang juga ketika itu di penjara. Dan ketika di dalam penjara itu sudah mentakbirkan mimpi. Dan mimpi yang ditakbirkan itu menjadi kenyataan. Maka pegawai istana ini memberitahu raja, wahai raja, ada satu orang yang pandai. Ini dia bait yang terdapat di dalam Gurindam 12. Hormat akan orang yang pandai. Tanda mengenal kasa dan cindai, maka dapat manfaat karena bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka pegawai istana ini ketika menyampaikan kepada raja, raja bersegera memerintahkannya, sampaikan kepadanya apa takbir mimpiku ini. Maka pegawai istana ini pun menyampaikan kepada Nabi Yusuf, apa takbir mimpi raja itu wahai Yusuf? Singkat cerita, Nabi Yusuf mengatakan, negeri kita ini, negeri Mesir, negeri kita ini akan tumbuh tanaman dengan subur, binatang ternak berkembang dengan baik, berkembang biak dengan banyak, akan sejahtera selama 7 tahun berturut-turut. Tapi ingat, selepas itu akan datang pula 7 tahun berturut-turut, keadaan akan susah. Tanaman tak tumbuh, binatang ternak banyak mati, kemarau panjang. Maka kalau kita tidak berhemat di 7 tahun pertama, maka kita akan mati binasa di 7 tahun berikutnya. Sampaikan kepada raja. Maka disampaikan kepada raja. Dan memang berlaku seperti yang ditakbirkan, seperti itu berlaku di negeri Mesir. Itu kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Qala al-maliku, maka berkatalah raja, u'tuni bihi, datangkan Yusuf itu kepadaku. Tadi dalam penjara. Nah, orang pandai di penjara kan, maka tak pandai namanya itu. Maka kata raja, keluarkan dia dari penjara. U'tuni bihi astakhlishu li nafsi. Aku akan menjadikan dia orang yang dekat denganku, khusus untuk membantuku.
karena kepandaiannya itu akan bermanfaat bagiku dalam memerintah negeri Mesir ini. Staf khusus kerajaan. Kalau presiden, staf khusus kepresidenan. Kalau perdana menteri, staf khusus perdana menteri. Kalau sultan, staf khusus kesultanan. Berarti orang khusus itu. Astakhlis maknanya memang betul-betul astakhlis, sepenuhnya Nabi Yusuf itu diambil oleh raja untuk menggantikannya. Karena kata astakhlis, istikhlas, khalas, maknanya memang diberikan sepenuhnya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan seakan-akan memang di Mesir itu rajanya Al-Aziz, tapi sebenarnya yang memerintah secara keseluruhan langsung Nabi Yusuf alaihissalam. Maksudnya wewenang penuh berada di tangan Nabi Yusuf alaihissalam. Dari mana kita tahu? Ada wa kadzalika makkanna li Yusuf. Beberapa ayat berikutnya menyebutkan demikianlah kami mengokohkan kedudukan Nabi Yusuf fil ard, di muka bumi, yatabawwa'u minha haitsu yasha. Yatabawwa, Nabi Yusuf itu dipersilakan berada di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Yatabawwa'u minha, di negeri Mesir itu di mana saja, di utara kah, selatan kah, di pulau Sumatera kah? Ini kalau Indonesia lah, atau di Jawa kah? Haitsu yasha, sesuai dengan kehendaknya yang dia kehendaki. Bermakna diberikan fasilitas sepenuhnya. Apa yang dia inginkan, jet pribadi ambillah, pakailah. Mau ke sana kemari dengan helikopter, silakan. Apa sebab? Sebab dia orang yang pandai. Dengan kepandaiannya itu akan bermanfaat bagi negeri Mesir. Tidak akan dia salah gunakan fasilitas itu. Bahkan fasilitas yang ada itu akan termanfaatkan. Karena fasilitas itu dibeli adalah untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. Investasi fasilitas itu besar itu, mahal harganya. Tetapi apabila orang itu pandai menggunakannya, maka yang akan didapatkan jauh lebih banyak. Maka dalam ayat itu Allah, di dalam ayat itu Allah menggunakan kata, dia silahkan berada di mana saja, haitsu yasha, seperti mana yang dia Nabi Yusuf kehendaki. Kemudian sambungan ayat, nusibu birahmatina man yasha, kami memberikan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki. Oh, berarti Nabi Yusuf itu pandai seperti itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepadanya, yaitu berupa kepandaian mentakbirkan mimpi dan dimanfaatkan oleh raja, sehingga kemaslahatan dirasakan bukan hanya oleh raja, tetapi juga oleh seluruh rakyat negeri Mesir. Terselamatkan mereka dari kebuluran, kemiskinan. Dan banyak negeri-negeri di sekeliling negeri Mesir pada masa itu jatuh. Dan ini kita ketahui melalui kisah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang pergi ke negeri Mesir. Ketika itu negeri Mesir sudah diperintah oleh Nabi Yusuf dalam menjalankan urusan negeri. Maka saudara-saudara Nabi Yusuf itu dari Palestina, dan mereka tidak mendapatkan bahan makanan yang cukup untuk keperluan hidup mereka sehari-hari. Maka mereka pergi ke Mesir, membuktikan bahwasanya negeri Mesir menjadi negeri yang terjaga, terpelihara ekonominya. Dan biasanya kalau ekonomi sudah terjaga, maka akan terjaga pula politiknya, suasananya tenang, aman. Negeri-negeri yang diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, negeri yang baik, banyak manfaat di dalamnya. Baldatun baik, thayyibatun, baldatun thayyibatun,
bukan hanya hasil buminya saja melimpah, tetapi juga wa rabbun ghafur, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni penduduk negeri tersebut. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baca sekali itu. Baldatun negeri baca, tapi kumpulkan dengan rabbun ghafur. Mengumpulkan negeri dengan Allah, negeri-negeri yang banyak kebaikan, Allah yang mengampuni. Membaca inilah yang kita sampaikan semalam, yaitu mengumpulkan antara ciptaan dengan yang mencipta. Kita ini ciptaan Allah, yang menciptakan kita adalah Allah, bermakna kita sepenuhnya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermakna kita telah membaca. Nabi Yusuf alaihi salam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat. Dengan rahmat itu maka Nabi Yusuf alaihi salam dipersilahkan untuk menggunakan kepandaiannya itu untuk kemaslahatan. Maka setelah raja memanggil Nabi Yusuf, wa kallamahu, kemudian raja itu berkata kepada Nabi Yusuf, kalau istilahnya sekarang ni wawancaralah dengan Nabi Yusuf. Kemudian berkatalah raja, qala innakal yauma, sesungguhnya kamu wahai Yusuf, al yaum, pada hari ini, mulai hari ini, semalam kamu di penjara, tapi mulai hari ini, al yaum, innakal yauma ladaina makinun amin. Mulai hari ini kamu adalah orang yang dikokohkan di negeri ini. Tak ada orang yang akan mengganggumu. Aku langsung yang membackup-mu. Begitu raja. Hormat akan orang yang pandai, karena raja tahu mengenal kasa dan cindai. Apa tadi kasa? Sudah masuk ke bahasa Minang, meskipun ini dari bahasa Melayu, tapi bahasa Minang. Kasa gara goma. Kasa kasar, keras, cindai lunak, lembut. Bahasa Melayu dengan bahasa Minang tu adik-beradik aja itu. Kasa dan cindai apabila hormat kepada orang yang pandai.